saudara-saudari yang terkasih, pada saat ini kita telah memasuki Minggu Advent yang kedua. Pada Minggu Advent yang kedua ini kita akan bersama-sama mendalami tema menyongsong kehadiran Tuhan dengan pertobatan. Melalui pembahasan tema ini kita diajari untuk menyadari pentingnya mempersiapkan kehadiran Tuhan dengan bertobat agar pantas dan layak menyongsong kehadirannya. Sebelum pendalaman ini kita mulai, marilah kita bersama-sama menyaksikan dan menyanyikan lagu Jadikan Hatiku Istana Cintamu. Pampaskah
kamu, maka mari kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, pada pertemuan Minggu Advent kedua ini kita akan membahas tema menyongsong kehadiran Tuhan dengan pertobatan. Kita akan belajar dari pengalaman seorang tokoh Kristen sepanjang masa, yaitu Santo Agustinus. Kehidupan lama Santo Agustinus ternyata diawali dengan tindakan yang jauh dari Tuhan. Sampai akhirnya Santo Agustinus bertobat dan menemukan Tuhan Yesus sebagai penyelamat dalam kehidupannya. Proses pertobatan Santo Agustinus ini menarik untuk kita ketahui. Selain itu kita juga diajak untuk merenungkan sabda Tuhan melalui nubuat Nabi Yesaya, dan kita akan diajak untuk menyadari dan menyambut kedatangan Mesias dengan sikap tobat. Maka marilah kita memulai pendalaman iman Advent kedua ini dengan menyalakan lilin Corona Advent yang kedua. Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu, agar kami dapat menjadi cahaya bagi sesama. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mempersatukan kami di tempat ini untuk semakin merasakan kasih-Mu dengan semangat pertobatan serta pengharapan akan kehadiran-Mu yang menyelamatkan. Sungguh kebahagiaan yang kami rasakan karena kesempatan yang Engkau berikan untuk menyadari kekurangan dan kelemahan kami. Dengan penuh harap kami ingin bangkit, meluruskan hidup kami di jalan kebenaran seperti yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis di padang gurun. Hadirlah pula di dalam hati kami ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah mendengar tokoh gereja yang bernama Agustinus. Santo Agustinus adalah seorang uskup dan pujangga gereja. Santo Agustinus dianugerahi gelar oleh Tata Suci sebagai orang kudus karena sumbangsihnya terhadap perkembangan iman gereja. Sebelum bertobat, Santo Agustinus ternyata adalah seorang pendosa. Bagaimana dia berbalik arah dari kegelapan dosa menuju pertobatan dalam terang kekudusan? Marilah kita simak cerita berikut ini. Pertobatan Santo Agustinus. Pada awalnya, Agustinus penganut aliran Manicheanisme, yaitu aliran yang menolak Allah dan sangat mengagungkan rasionalisme. Cara hidup pribadinya pun tidak terpuji. Pada usia 31 tahun, Agustinus mulai tergerak hatinya untuk kembali kepada Tuhan berkat doa-doa ibunya, serta berkat ajaran Santo Ambrosius, uskup kota Milan. Namun demikian, ia belum bersedia dibaptis karena belum siap untuk mengubah sikap hidupnya yang bergemilang kemewahan. Suatu hari, ia mendengar tentang dua orang yang serta-merta bertobat setelah membaca riwayat hidup Santo Antonius Pertapa. Agustinus merasa malu. "Apa ini yang kita lakukan?" teriaknya kepada Alipius. "Orang-orang yang tak terpelajar memilih surga dengan berani, tetapi kita dengan segala ilmu pengetahuan kita. Demikian penuntut sehingga terus hidup bergelimang dosa." Dengan hati yang sedih, Agustinus pergi ke taman dan berdoa. "Berapa lama lagi ya Tuhan? Mengapa aku tidak mengakhiri perbuatan dosaku sekarang?" Sekonyong-konyong ia mendengar seorang anak menyanyi berulang-ulang, "Ambillah dan bacalah." Agustinus mengambil kitab suci
dan membukanya tepat pada ayat, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Roma bab 13, 13-14. Ini dia, teriak Profesor Agustinus dalam hatinya. Inilah yang kucari. Sejak saat itu, Agustinus mulai hidup baru. Tradisi lain yang cukup populer tentang kisah pertobatan Santo Agustinus adalah suatu hari Agustinus berjalan di tepi pantai sambil memikirkan tentang Tuhan yang dianggapnya tidak ada, serta kitab suci yang pernah disebutnya sebagai kitab yang terlalu sederhana. Di bibir pantai, ia melihat seorang anak kecil yang berusaha memindahkan air dari laut ke dalam sebuah lubang kecil di pasir. "Apa yang sedang kau lakukan?" tanya Agustinus pada anak kecil itu. Ia menjawab bahwa ia sedang mengalirkan air laut dengan memindahkannya ke dalam lubang kecil yang digalinya. Profesor Agustinus tertawa dan menjelaskan bahwa itu tidak mungkin dilakukan. Anak kecil yang sebenarnya adalah malaikat itu menatap Agustinus lalu berkata, "Dapatkah otak manusia yang kecil itu memahami Tuhan Sang Pencipta alam semesta ini?" Agustinus seketika tersadarkan dan sejak saat itu ia memulai hidup baru. Pada tanggal 24 April 387, Agustinus dipermandikan oleh Uskup Santo Ambrosius. Ia memutuskan untuk mengabadikan diri pada Tuhan, dan dengan beberapa teman dan saudara hidup bersama dalam doa dan meditasi. Pada tahun 388, setelah ibunya wafat, Agustinus tiba kembali di Afrika. Ia menjual segala harta miliknya dan membagi-bagikannya kepada mereka yang miskin papa. Ia sendiri mendirikan sebuah komunitas religius atas desakan Uskup Valerius dan umat. Maka Agustinus bersedia menjadi imam. 4 tahun kemudian, Agustinus diangkat menjadi uskup kota Hippo. Saudara-saudari yang terkasih, dari kisah Santo Agustinus kita dapat memahami arti pertobatan. Bertobat artinya berbalik arah dari kegelapan dosa menuju terang kekudusan. Tentu hal tersebut tidak begitu saja terjadi. Ada suatu proses, ada penyadaran dan kesadaran serta keberanian untuk berubah. Gereja sebagai persekutuan murid-murid Kristus tidak henti-hentinya menyerukan supaya kita mempersiapkan hati kita dengan pertobatan, agar kita bertobat dan memperoleh keselamatan. Melalui sabda Tuhan yang diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 40 ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan ayat 9 sampai dengan 11, kita disadarkan untuk menyambut Mesias dengan sikap bertobat. Maka mari kita renungkan sabda Tuhan dalam kitab Nabi Yesaya bab 40 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 9 sampai dengan 11. Pembacaan dari kitab Yesaya bab 40 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 9 sampai 11. Hiburlah umatku, demikian firman Allah. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang
belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, Ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di bangkunya, induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari terkasih, dalam terang sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan, marilah kita bersama-sama mencoba untuk menggali pesan dari kitab suci dan kisah pertobatan Santo Agustinus. Dalam minggu-minggu Advent, bacaan-bacaan dari kitab Nabi Yesaya dipilih gereja karena dibandingkan dengan nabi-nabi lainnya, Yesayalah yang paling banyak menampilkan semangat pengharapan, sikap takwa dalam iman, dan pertobatan di tengah tantangan dunia. Semangat pertobatan menantikan datangnya Mesias bukan hanya pengharapan bangsa Israel, tetapi mewakili pengharapan manusia dari segala zaman akan kedatangan penebus. Melalui bacaan kitab suci sungguh sangat nampak siapakah yang dimaksud oleh Nabi Yesaya. Bandingkan Yesaya bab 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Dia yang berseru-seru tidak lain adalah Yohanes Pembaptis, yang semakin diperjelas serta dipertegas di dalam Injil Markus. Bandingkan Injil Markus bab 1 ayat 2 sampai dengan 4, dilanjut ayat 8. Dengan laku tapanya, Yohanes Pembaptis sungguh-sungguh menghayati semangat penantian. Dialah sang pendahulu yang bertugas mempersiapkan lorong-lorong bagi Tuhan. Dia menjadi tanda kehadiran Allah yang mempersiapkan penyelamatan umatnya. Yohanes Pembaptislah yang menunjukkan bahwa Yesus adalah anak domba yang dinantikan, kini telah hadir di tengah umatnya. Beberapa hal yang dapat kita teladani dari Santo Yohanes Pembaptis dan Santo Agustinus adalah:
sebelum mewartakan kabar sukacita tentang kedatangan Mesias, Yohanes Pembaptis telah terlebih dahulu membersihkan dirinya dari segala hal-hal duniawi dengan hidup di padang gurun, menyepi dengan komunitasnya. Dia mencoba melepaskan dirinya dari segala kelekatan-kelekatan dunia yang bisa menjadi penghalang perkembangan hidup rohaninya. Melalui kisah pertobatan Santo Agustinus, kita juga dapat merefleksikan bagaimana dahulu Agustinus masih terlekat dengan kehidupan kemewahan yang menghalanginya berjumpa dengan Allah. Sampai pada akhirnya dia berani melepaskan kelekatan itu. Contohnya, ia menjual segala harta miliknya dan membagi-bagikannya kepada mereka yang miskin papa. Ia sendiri mendirikan sebuah komunitas religius. Kedua, seruan pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis adalah seruan bagi manusia untuk mempersiapkan diri bahwa akan datang Dia yang membersihkan kita dari dosa. Namun demikian, Yohanes mempertegas bahwa pertobatan tidak hanya sekedar kata-kata saja, namun pertobatan itu harus menghasilkan buah yang nyata. Bertobat berarti perubahan hati dan ganti haluan hidup, sehingga orang yang telah bertobat tidak lagi berjalan di jalan yang penuh dengan dosa, namun akan berjalan dalam jalan kudus. Bandingkan Yesaya bab 35 ayat 1 sampai dengan 10 yang telah disediakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Ketiga, pertobatan mensyaratkan kerendahan hati. Agustinus dengan kesombongan manusiawinya menganggap Tuhan tidak ada dan kitab suci hanyalah sesuatu yang sederhana saja. Karena segalanya dianggap secara rasional dan diukur secara rasional, tetapi bukan ketentraman hati yang ditemukan, melainkan hatinya semakin gundah dan tidak tentram. Bandingkan kisah pertemuan Agustinus dengan anak kecil di pinggir pantai. Tentang kerendahan hati ini, kita juga dapat belajar dari Santo Yohanes Pembaptis sendiri. Ia adalah seorang nabi yang terbesar. Lihat dalam Injil Matius bab 11 ayat 11. Justru karena kerendah hatiannya, ia tidak memperkenalkan dirinya sebagai nabi, namun hanya sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Lihat Injil Yohanes bab 1 ayat 23. Bahkan Yohanes Pembaptis mengatakan dirinya tak layak membuka kasut Yesus. Lihat Matius bab 3 ayat 11. Sebuah tindakan paling sederhana yang umumnya dilakukan seorang hamba. Sebab jika kita memiliki kerendahan hati seperti seorang hamba, kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, namun mengandalkan Allah yang telah memberikan perkataan sabdanya sebagaimana tertulis dalam kitab suci untuk memberikan kekuatan, ketekunan, dan penghiburan kepada kita. Itu pula lah yang dialami oleh Agustinus yang dengan menyadari dosa dan kelemahan manusiawinya, Agustinus seakan didorong untuk membuka kitab suci yang selama ini
dianggapnya terlalu sederhana. Di sana dia menemukan betapa dahsyatnya sabda Tuhan. Seperti dalam kisah di atas, ia mendengar seorang anak menyanyi berulang-ulang, "Ambillah dan bacalah." Agustinus mengambil kitab suci dan menemukan tepat pada ayat, "Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya." Bandingkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 13 ayat 13 sampai dengan 14. "Ini dia," teriak Profesor Agustinus dalam hatinya, "inilah yang kucari." Sejak saat itu Agustinus memulai hidup baru. Sabda Tuhan dalam kitab suci membuat kita menemukan Allah yang berbelas kasih dan mendorong kita untuk bertobat, memulai hidup baru dengan sikap rendah hati. Kesimpulannya, perjumpaan dengan Allah dan perdamaian dengan diri sendiri serta dengan sesama hanya dapat kita peroleh melalui pertobatan. Mari kita berdoa, semoga kita diberi rahmat untuk dapat mengenali dosa-dosa dan kelemahan kita, serta kerendahan hati untuk mengakuinya dan memulai pertobatan agar kita siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus pada saat Natal nanti. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah pendalaman iman Advent yang kedua yang telah kita laksanakan bersama-sama. Sekarang, marilah kita akhiri perjumpaan kita dengan memohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kasih-Mu secara berlimpah kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau telah membimbing kami dalam pertemuan ini. Semoga apa yang kami dalami menguatkan dan menyadarkan diri kami akan segala kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Kami dengan rendah hati memohon ampun-Mu atas kesalahan dan dosa. Tolonglah kami supaya berani bangkit untuk bertobat dan memperbaiki hubungan dengan Engkau serta sesama. Semoga teladan Nabi Yesaya, Santo Yohanes Pembaptis, dan Santo Agustinus menjadi semangat dalam hidup dan keluarga kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita. Semoga Allah mendampingi selalu keluarga kita di dalam kekudusannya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.
Sang Penebus yang membawa kabar gembira bagi yang memikul beban, yang tersesat dipimpinnya dari gelapnya dosa. Dia Raja manusia, memberi penyelamatan. Dia datang melayani, bukan untuk dilayani. Bersinarlah bintang suci di Bethlehem, berjuta harapan. Semua bangsa menantikan lahirnya Sang Penebus yang membawa kabar gembira bagi yang memikul beban, yang tersesat dipimpinnya dari gelapnya dosa. Dia Raja manusia, memberi penyelamatan. Dia datang melayani, bukan untuk dilayani. Bersinarlah bintang suci di Bethlehem, berjuta harapan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia datang melayani, bukan untuk dilayani. Bersinarlah bintang suci di Bethlehem, berjuta